Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada semester ini kita akan ketemu pada mata kuliah Ekonomi Islam. Mata kuliah Ekonomi Islam adalah mata kuliah wajib untuk Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ekonomi Islam ada 3 SKS di mana kita nanti akan ketemu di dalam 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam RPS kita pada semester ini atau rencana pembelajaran semester, kita akan bahas dulu, diskusikan dulu bagaimana ekonomi Islam itu timbul atau muncul. Di dalam opening tadi, kita sudah mendengarkan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Jum'ah ayat 10 yang artinya, dan apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan berzikirlah banyak-banyak supaya kamu menjadi orang yang muflihun, orang yang beruntung. Ayat tadi mengandung pengertian apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah memberikan hak kepada kita untuk mencari rizki, untuk mencari karunia Allah fil ard, di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kita bicara mengenai kebutuhan. Ketika seseorang dilahirkan di muka bumi ini, maka dia dibekali oleh 2 hal. Yang pertama adalah ghorizah atau naluri, dan yang kedua adalah hajatul udhawiyah atau kebutuhan hidup. Naluri apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kegelisahan, kegalauan. Kalau anak-anak sekarang bilang andilau, antara dilema dan galau. Sementara hajatul udhawiyah apabila tidak terpenuhi maka akan bermasalah terhadap fisiologi tubuh, bisa mengancam kehidupan seseorang. Sekarang kita kupas satu persatu apa itu ghorizah. Ghorizah dibagi atas 3. Yang pertama adalah ghorizatut tadayun, naluri untuk beragama, naluri untuk mengakui, merasakan ada kekuatan besar di luar manusia. Itu sebabnya pada zaman nenek moyang kita itu mereka melihat pohon yang tinggi, kemudian melihat batu yang besar, gua-gua dan seterusnya. Mereka merasa pasti ada kekuatan tersembunyi di balik itu. Yang terjadi apa? Mereka melakukan sesembahan, mereka melakukan saji-sajian. Demikian juga karena ada keyakinan bahwa seseorang yang sudah meninggal itu pasti masih mempunyai hubungan dengan yang ada di dunia, maka mereka memberikan persembahan, mereka memberikan sesajen pada nenek moyang mereka. Muncullah animisme, dinamisme. Hal yang sama juga terjadi di dalam riwayat Ibrahim mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim muda, dia belum mendapatkan wahyu dari Allah, belum mendapatkan firman dari Allah. Dia melihat matahari yang muncul di ufuk timur, yang menyinari seluruh jagat raya. Maka dia berkata, inilah Tuhan. Tapi kemudian matahari tenggelam di ufuk barat. Dia berpikir bahwa Tuhan gak mungkin hilang. Muncullah rembulan yang menyinari malam hari, yang memberikan cahaya di malam hari, di kegelapan malam. Ibrahim berpikir, inilah Tuhan. Tapi ketika kemudian pagi harinya rembulan dikalahkan oleh sinar matahari, maka Ibrahim berkata, Tuhan tidak mungkin dikalahkan. Nah, riwayat mencari Tuhan inilah yang disebut dengan ghorizatut tadayun, naluri untuk beragama. Kemudian yang kedua adalah ghorizatun nau, naluri untuk melangsungkan keturunan, naluri untuk bereproduksi, naluri untuk melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Bahkan kalau kita lihat kejahatan pertama kali pembunuhan yang ada di muka bumi ini, yang dilakukan dari atas Habil oleh Qabil, itu juga didasarkan karena masalah ini. Qabil dinikahkan dengan Labuda, sementara Habil dinikahkan dengan Iklimah yang jauh lebih cantik. Ghorizatun nau bicara. Kemudian yang ketiga adalah ghorizatul baqo, naluri untuk mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri bukan hanya ketika terjadi peperangan, bukan hanya untuk mempertahankan wilayah, tetapi termasuk ketika kita di dalam sebuah diskusi, kita berdebat, ada orang mempertanyakan pendapat kita, maka ghorizatul baqo kita muncul. Dan itu sejak dari kecil. Kalau teman-teman punya adik kecil gitu ya, kemudian dia berlari atau mungkin dia naik pohon yang tinggi, orang tua itu mengingatkan, "Dek, jangan lari." Apakah dia berhenti? Tidak. Ghorizatul baqo menyebabkan dia terus berlari, bahkan mungkin lebih kencang. Kemudian yang kedua, selain ghorizah adalah hajatul udhawiyah, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, tidur gitu ya. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia itu kemudian Allah menurunkan aturan-aturan tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan hudal linnas, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran yang dzalikal kitabul la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebenarnya ada 3 inti besar. Yang pertama adalah kaitannya dengan akidah atau teologi. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, itu akidah. Kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita. Kemudian yang kedua adalah akhlak atau etika. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sedekah. Sedekah yang bagaimana? Min shadaqati yatsba'uha ada, dibandingkan dengan sedekah yang diikuti perkataan yang menyakitkan perasaan si penerima. Wallahu ghaniyun halim. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ada etika di dalam ayat tadi. Bagaimana agar kita berkata dengan baik, bagaimana agar kita memberikan maaf, bagaimana agar kita tidak menyakiti perasaan si penerima, dan bagaimana agar kita mengimani sifat Allah yang penyantun. Itu etika. Kemudian yang ketiga adalah syariah atau Islamic law, hukum-hukum di dalam Islam. Hukum di dalam Islam itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah atau ritual. Fasolli li rabbika wanhar. Dan salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban kita untuk berpuasa, kewajiban kita untuk berhaji, berzakat, bersedekah itu dalam koridor syariah yang ibadah. Kemudian syariah yang kedua adalah muamalah yang hubungannya dengan sesama manusia. Nah, muamalah ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah maliyah atau yang berhubungan dengan harta, dan yang kedua adalah ghairu maliyah yang tidak berhubungan dengan harta. Disinilah asal mula ekonomi Islam itu muncul dan dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu muncul berbagai macam hukum-hukum syariah kaitannya dengan maliyah.
Maliyah di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tijari, yang berhubungan dengan komersial. Kemudian yang ghairu tijari, yang tidak ada hubungannya dengan komersial. Dan di antara tijari dan ghairu tijari itu ada in between. Baik, sebelum kita masuk pada yang selanjutnya, kita akan lihat dulu bagaimana RPS pada semester ini. Semester ini, saya ulang lagi bahwa kita akan ketemu di dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian yang terstruktur. Materi yang pertama, kita akan bahas mengenai pemahaman tentang ekonomi Islam. Kita akan bicara 2 kali pertemuan, karena ekonomi Islam itu nanti kalau kita lihat akan sangat luas. Tadi saya jelaskan ada tijari, ada ghairu tijari, di mana tijari itu ada ba'i bithaman ajil, ada murabahah, mudharabah dan seterusnya. Kemudian ketika kita bicara yang ghairu tijari, kita mengenal adanya zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Nah, kita akan bahas ini mengenai pemahaman tentang ekonomi Islam 2 kali pertemuan. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana pemahaman mengenai perkembangan ekonomi Islam dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan ekonomi Islam dari waktu ke waktu itu kita akan bahas di dalam 2 kali pertemuan. Kembali kepada RPS tadi, yang ketiga kita akan bicara mengenai perbandingan ekonomi. Perbandingan ekonomi banyak sekali sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Ada sistem yang kapitalis, liberalis, sosialis, dan sekarang kita mengenal bahwa ekonomi Islam. Seolah-olah itu ilmu baru, padahal sebenarnya ekonomi Islam itu sudah hadir sejak 14 abad yang lalu. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam ekonomi Islam. Ada 2 kali pertemuan kita bahas di sini. Kemudian sistem ekonomi Islam kita juga akan 2 kali pertemuan. Selanjutnya kita akan bicara mengenai ekonomi mikro Islam. Kita akan bicara di dalam 3 sesi, dan yang terakhir ekonomi makro Islam kita akan bicara di dalam 2 sesi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya konsep perputaran ekonomi di dalam Islam. Di dalam ekonomi, kita pertama kali mengenal adalah hubungan antara penjual dan pembeli yang semula sifatnya barter. Bagaimana saling bertukar barang satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul uang. Di sini kita melihat pertukaran barang dan jasa. Itu dalam sebuah koridor perekonomian. Kemudian ketika kita memperoleh pendapatan di dalam kegiatan aktivitas ekonomi, sebagian digunakan untuk membayar zakat. Zakat akan diterima oleh 8 golongan penerima zakat, 8 asnaf. Itu digunakan untuk beraktivitas ekonomi, maka pertukaran ekonomi menjadi lebih besar lagi. Kemudian setelah zakat itu bergerak, muncul infak dan sedekah. Infak dan sedekah yang diberikan kepada kaum yang membutuhkan, baik fakir, miskin, gharim, ibnu sabil dan sebagainya, akan menyebabkan perputaran ekonomi menjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena masyarakat yang tadinya tidak bisa atau tidak memiliki daya beli, dia terdorong karena adanya zakat, infak dan sedekah, daya belinya tumbuh, ekonomi tumbuh lebih cepat lagi. Volatilitas uang itu bergerak lebih cepat lagi. Kemudian yang berikutnya muncullah wakaf. Wakaf yang sekarang kita kenal bukan hanya wakaf berupa barang, tanah dan seterusnya, tapi juga wakaf tunai menyebabkan perekonomian itu bisa tumbuh dengan lebih cepat lagi. Maka kalau kita lihat perputarannya itu dari awal yang kecil, perputaran barang dan jasa, kemudian ada zakat, ada infak sedekah, dan kemudian wakaf, membuat perekonomian menjadi lebih giat lagi. Baik teman-teman, ini adalah sesi pertama yang saya sampaikan. Untuk mendapatkan materi yang lebih
banyak lagi, materi yang lebih lengkap lagi, adik-adik bisa mengakses melalui Spada UNS pada mata kuliah Ekonomi Islam. Untuk question and answer, adik-adik bisa melalui email izawisnu@yahoo.com atau bisa juga langsung kepada Spada Ekonomi Islam atas nama Iza Mafrukhah. Demikian sesi pertama pada hari ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.